Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemuliaan wanita hamil. Ada 3 pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh perempuan, laki-laki tidak bisa. Mengandung, melahirkan, menyusui. Iya apa iya? Iya. Rasulullah SAW sangat senang dengan perempuan yang subur. Sampai-sampai Rasul bersabda, nikahilah oleh kalian ketika bisa dengan para sahabatnya. Perempuan-perempuan yang subur. Saya senang akan membanggakan umatku sambil sembunyi-sembunyi atau bayi perempuannya dikubur hidup-hidup. Kapan ini terjadi? Dulu di zaman jahiliyah. Sebelum Islam datang. Mereka menganggap yang namanya perempuan manusia nomor sekian. Tidak berguna, tidak berharga. Cuma nyusahin. Diajak perang gak bisa. Diajak berburu gak bisa. Kemana-mana dianterin. Mereka punya prinsip perempuan hanya orang yang nyusahin. Akhirnya mereka membuat undang-undang tidak tertulis. Kalau lahir seorang bayi perempuan itu harus dibunuh. Nah, ayat ini mengabarkan kepada kita betapa jahatnya kaum laki-laki dulu dengan perempuan. Padahal mereka pun lahir dari perempuan. Sampai-sampai Allah berfirman, kalau kaum laki-laki mendengar istrinya melahirkan bayi perempuan, saking marahnya merah padam wajah mereka karena malu. Lalu 3 yang dikerjakan laki-laki tadi. Yang pertama, dia bersembunyi dari kaumnya karena malu. Atau yang kedua, dia rawat bayi perempuannya tapi sambil sembunyi-sembunyi. Atau yang ketiga, bayi perempuannya dikubur hidup-hidup. Jadi, pertama, Mama Dede mengucapkan salam dalam memulai pembicaraan. Mama Dede berbicara dengan lemah lembut kepada jemaah sesuai yang ada dalam Al-Quran, surat At-Toha ayat 33-34. Mama Dede menggunakan kata-kata yang baik kepada jemaah agar tidak adanya konflik atau perselisihan dengan jemaah. Mama Dede dalam ceramahnya menyapa juga menanyakan kepada jemaah perihal yang terkait dengan tema yang dibahas sehingga jemaah tertarik dan adanya timbal balik. Mama Dede juga memberitahu bahwa hikmah menjadi seorang perempuan ketika hamil itu sama seperti halnya berjihad jika kita ikhlas dan ridho. Takkan manusia asal sifat yang bersari pada tanah. Aku jadikan nutfah yang disimpan dalam rahim seorang perempuan. Aku jadikan segumpal darah. Aku jadikan segumpal daging. Aku jadikan tulang belulang yang dibungkus dengan daging. Lalu jadikanlah makhluk yang paling sempurna, yang berbeda dengan makhluk yang lain. Maha suci Allah sebaik-baik Maha Pencipta. Mama Dede berlaku adil terhadap jemaah seperti ketika ada jemaah yang hendak bertanya. Mama Dede tidak memandang teman, adik atau masjid taklim yang dikenal. Mama Dede dalam menyampaikan ceramahnya menggunakan bahasa Indonesia sehingga dapat dipahami oleh jemaah dari berbagai daerah sesuai dengan surah An-Nahl ayat 125. Diskusi yang dilakukan juga berlangsung tentram tanpa ada perdebatan antara Mama Dede sebagai komunikator dengan jemaah sebagai komunikan. Mama Dede menyampaikan lebih dulu isi dari ceramah yang ingin disampaikan. Artinya perempuan itu luar biasa hebat. Apalagi mereka yang sedang mengandung. Hadis Nabi yang lain mengatakan betapa hebatnya perempuan yang mengandung. Kalau dia ridha, dia ikhlas, dia sabar dengan kandungannya. Dia dapat pahala siang dan malam. Kenapa siang dan malam? Ketika Salamah, pengasuh putra Nabi Muhammad SAW yang bernama Ibrahim, itu bertanya, ya Rasulullah, kalau laki-laki kan pada berjihad. Perempuan jihadnya di mana? Rasul bersabda,
Kalau seandainya seorang perempuan mengandung, hamil, ikhlas, ridho, dia pahalanya siang malam. Pahala siang seperti orang berpuasa, pahala malam seperti orang yang sholat malam. Tuh, asal ikhlas. Kenapa? Kemana-mana kan dibawa tuh bayi. Apalagi hamilnya 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, berat tahu. Ke kamar mandi dibawa, nyuci dibawa, Rizka dibawa, karung dibawa. Itu yang berat, beban berat mereka. Sampai-sampai Rasul bersabda, orang yang sedang mengandung, para malaikat pun beristighfar untuk dirinya. Kenapa? Untuk kelanjutan manusia. Masya Allah. Kalau ibu nggak hamil, melahirkan pun sangat berat. Wa wassaynal insana biwajhi ihsana. Al-Ahqaf ayat 15. Dan aku wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Mereka mengandung dalam keadaan kelelahan. Mereka melahirkan pun dalam keadaan kelelahan. Makanya Rasul bersabda, orang yang melahirkan kemudian meninggal dunia, dia syahid. Syahid itu ada 3. Yang pertama syahid dunia akhirat. Yang kedua syahid dunia. Yang ketiga syahid akhirat. Ibu yang mengandung meninggal dunia, syahid akhirat. Ibu yang melahirkan kemudian meninggal dunia, itu pun syahid akhirat. Makanya jangan kita berkecil hati, walaupun mengandung wahnan ala wahnin, lemah dan segala kelemahan, namun pahala yang Allah berikan luar biasa buat kita-kita yang mengandung anak-anak kita, karena sebagai penerus daripada generasi manusia. Insya Allah Allah berikan keberkahan buat kita hidup di alam dunia maupun di alam akhirat kita. Amin. 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 Ya Rabbal.